tujuan berdoa itu tidak lain adalah untuk melaksanakan perintah Allah. Kemudian untuk mendapat pahala dari Allah, kemudian sebagai amal ibadah dan manifestasi ketundukan kepada Allah, dan untuk memenuhi suatu kebutuhannya, baik dalam perkara dunia maupun perkara akhirat. Jadi jangan dianggap doa itu hanya untuk perkara akhirat saja. Untuk semua kebutuhan, termasuk kebutuhan-kebutuhan di dunia. Minta saja. Dan tadi tipsnya apa? Minta apa adanya, spesifik. Jangan doa itu hanya sapu jagat terus. Bahasa Indonesia nggak apa-apa, bahasa Jawa juga nggak apa-apa. Allah paham. Dan doa juga bisa untuk menghilangkan rasa sedih. Kadang-kadang kita itu gelisah, tapi nggak ngerti kenapa kok gelisah, galau. Kalau ditanya kenapa, nggak tahu. Pokoknya saya itu merasa resah, merasa gelisah. Itu berarti kurang berdoa. Doa itu diharapkan juga menghilangkan rasa sedih, kegalauan hati. Jika doa dikabulkan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah mengabulkan doa itu akan sesuai dengan hukum-hukum sebab musabab. Kita pengen rumah, nggak mungkin tahu-tahu rumahnya jatuh dari langit gubrak, itu nggak sesuai hukum sebab musabab. Mesti ada jalannya gitu. Walaupun kadang-kadang tidak kita duga-duga gitu. Maka nggak usah terkejut kalau doanya dikabulkan. Dan jika kebutuhannya tidak terpenuhi, maka kita harus tetap semangat. Kenapa? Tetap mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti besok akan dibalas di akhirat dengan balasan yang jauh lebih hebat, lebih tinggi. Dalam Quran ditegaskan balasan dari Allah itu tidak sama di dunia. Pembalasan Allah di akhirat itu berlipat-lipat. Kalau kita nanti dapat balasan kebajikan di akhirat itu maka akan berlipat-lipat. Termasuk kalau akan mendapat azab, itu azabnya juga berlipat-lipat. Jadi siksa Allah di akhirat itu jauh lebih dahsyat daripada siksa di dunia. Makanya bagi orang yang beriman, ketika di zaman Rasul itu ada yang berzina, dia lebih rela untuk dirajam di dunia. Termasuk kalau kita mendapat anugerah pahala dari Allah, maka balasannya juga berlipat-lipat. Doa boleh dengan bentuk apapun yang dikehendakinya. Jadi memang ada amalan-amalan yang terikat dengan aturan tertentu, jam tertentu, waktu tertentu, tempat tertentu. Ada juga amalan yang tidak terikat dengan bentuk tertentu, tidak terikat dengan jam tertentu atau waktu tertentu, tidak terikat dengan tempat tertentu. Yang termasuk di sini adalah doa. Doa itu enggak terikat dengan aturan tertentu. Beda dengan sholat. Sholat itu masuk aturan tertentu. Jadi bentuk ibadahnya itu sudah ditentukan oleh Allah. Dan waktunya juga ditentukan. Enggak boleh sholat sembarangan. Cuma tempatnya tidak ditentukan. Kalau haji itu paling strict. Karena bentuknya ditentukan, waktunya ditentukan, dan tempatnya ditentukan. Tapi kalau doa enggak. Waktunya enggak ditentukan. Walaupun ada doa-doa tempat yang mustajab, ada waktu yang mustajab juga ada. Tapi secara umum, kapan saja, di mana saja, dengan redaksi apapun juga itu boleh. Di dalam hati maupun lisan boleh. Dengan kalimat apapun boleh. Dengan bahasa apapun boleh. Boleh juga meniru doa orang lain, doa orang-orang soleh. Boleh juga, tetapi yang utama tetap menggunakan doa yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Itu lebih utama. Jadi yang ada utama-utama gitu. Sama-sama tempat ada yang lebih utama. Di masjid tentu lebih utama. Dan masjid yang utama juga ada, yaitu Masjidil Haram. Sama-sama Masjidil Haram masih ada yang utama lagi, yaitu multazam tadi. Waktu juga begitu. Waktu di sepertiga malam lebih utama. Waktu ketika di antara azan dan iqomah itu juga lebih utama. Ketika sholat Jumat, yaitu khotib duduk di antara dua khutbah, itu juga utama. Ketika Anda menyaksikan ijab qabul, ketika laki-laki mengucapkan qabiltu, itu aras terbuka, langsung Anda masukkan doa di situ, itu juga utama. Itu waktu-waktu yang utama. Tetapi bukan berarti yang lain tidak. Yang lain itu semua sama, tetapi ada waktu yang utama dan ada tempat yang utama. Termasuk ada redaksi doa yang utama, yaitu menggunakan Al-Quran. Hadis di bawahnya. Jadi paling utama tetap menggunakan Al-Quran. Tapi menggunakan bahasa sendiri